meskipun pintar ya, tapi ya dalam hatinya itu harus ada sentuhan. Ya, paling tidak dia paham terhadap agama. Ya, saat ini, mohon maaf, sekarang tuh meskipun zaman ya Internet of Things katakanlah, sekarang itu apapun bisa kita raih. Open ChatGPT, Open AI, semuanya bisa kita raih, gitu, bisa kita tahu gitu ya. Kemudian dengan perkembangan teknologi ya yang seperti ini, tapi kadang-kadang kita itu kering spiritual, Bapak Ibu. Kenapa sekarang kasus mutilasi itu bertambah banyak? Meskipun zaman semakin canggih, mohon maaf. Kenapa kita bertanya, Bapak Ibu? Hari ini saja saya mendengar bahwa ada mahasiswa UMY yang dimutilasi. Iya, ada mahasiswa UMY, Bu Islam, yang termutilasi, Bu Islam. Allah. Masya Allah, kasihan nggak? Maksudnya semakin canggih tapi tidak semakin spiritualnya bagus. 2 minggu setengah yang lalu ada mahasiswi UII itu bunuh diri. IPK-nya 4, Bapak Ibu. Bayangkan, orang pintar tetapi kalau tidak ada sentuhan, ya apa namanya, sentuhan agama, sentuhan Al-Quran, Masya Allah. Jadi kita itu butuh banget guidance tadi yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu. Ya, yang kata apa namanya, dalam kitab di dalam bukunya Francis Fukuyama itu, kita itu menghadapi the third wave gitu ya, apa namanya, goncangan-goncangan, dan goncangan itu Masya Allah luar biasa, Bapak Ibu. Semakin canggih zaman tapi tidak membuat orang itu semakin spiritualnya baik. Itu yang saya khawatirkan ya. Kita itu dengan modernitas tapi tidak menyebabkan kita itu malah tambah dekat sama Allah gitu bahasanya gitu. Nah, ini jadi meningkatkan derajat kita itu di sisi Allah, kita itu dengan membaca Al-Quran ya. Kalau menurut ulama itu, coba ya, Imam Ahmad bin Hambal itu pernah mengatakan, kalau kamu mau mengetahui derajatmu di sisi Allah, itu coba terakhir ayat yang kamu baca itu. Nah itu gitu. Masya Allah ya. Jadi, kalau kamu mau mengetahui derajatmu di sisi Allah, coba ayat yang terakhir kamu baca apa? Luar biasa ya. Jadi bikin nganu kita itu, oh iya ya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, maka selain kita membaca Al-Quran, ya mempelajari, mengamalkan, tentu saja paham, kemudian kita mengajarkan pada manusia. Karena sebaik-baik manusia itu yang mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ya, mungkin di Jepang teman-teman ya, para asatidz di Jepang ya, PCIM, PCIA nanti bisa menjadi messenger bagi masyarakatnya itu ya. Paling tidak masyarakat Indonesia yang ada di sana. Saya tahu perjuangannya PCIM di luar negeri itu ya. Karena dulu saya, mohon maaf Ustaz Ridwan, jadi ketika PCM Kairo itu belum punya wisma, belum punya hostel, itu kita itu masih ngontrak. Kalau apartemen itu mahal banget di sana ya. Jadi kita itu masih berjuang minta-minta ke apa namanya, konsulat itu loh. Masya Allah, saya perjuangan betul-betul ya. Sekarang alhamdulillah sudah punya hotel mini ya di Kairo itu, Masya Allah. PCIA juga sama. PCIA itu dulu apa namanya, anak-anaknya itu ya, itu masih sedikit, masih 5. Nah, sekarang alhamdulillah orang-orang dari luar negeri pun ya sekarang gabung ke PCIA ya, Masya Allah ya. Luar biasa pokoknya ya, perjuangan dan dinamikanya itu luar biasa. Nah, ya mengatamkan Al-Quran ya, amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ini tips menghafal mungkin nggak kalau kita itu ya, tergantung niatnya sebenarnya ya. Ya kalau kita itu niatnya hafal Quran ya insya Allah sakit ya. Hafal Quran dalam 3 tahun Pak, insya Allah. Hafal Quran dalam 4 tahun. Tergantung niatnya, karena semua perbuatan itu kan tergantung niatnya. Orang Magelang saja bisa sepedaan sampai ke Mekah asal ada niat. Sejauh apapun ya rumah kita dengan Baitullah, kalau dalam hati kita itu ada Allah pasti sampai. Tapi sedekat apapun kita dengan masjid, dengan Baitullah, tapi kalau hati kita itu nggak ada Allah ya nggak sampai itu ya. Nyatanya orang Arab itu ada yang belum haji kok, lahir di Arab, ya besar di Arab, tumbuh di Arab, belum pernah haji selama seumur hidupnya.
Ya, malah disuruh mahasiswa Indonesia untuk menghajikan itu ya. Nah, itu kan aneh itu ya. Iya, logikanya gimana coba? Ada seperti itu, Ustaz. Jadi kalau hati kita itu ada Allah, saya kira kita akan sampai lah misalnya. Nah, ini kalau menghafal itu dulu saya diberi metode ini sama guru saya. Yang alhamdulillah dulu juga ada sanatnya itu ya. Menghafal di waktu yang fresh. Ya, satu mushaf. Jadi menghafal tidak tidak langsung 10 ayat, langsung hezeb, langsung rubu ngoten nggih, tapi per 5 ayat saja ya maksimal. Kemudian yang berat barangkali meninggalkan maksiat ini ya, meninggalkan maksiat juga. Oke. Tapi karena apa namanya? Ilmu itu nur ya, karena hidayah itu nur ya. Jadi tidak akan ketemu kalau orang itu maksiat. Orang yang lumpuh otaknya pun bisa hafal Quran, menjadi hafiz. Ini Najah. Najah itu Masya Allah dididik oleh ibunda yang sangat luar biasa. Rata-rata ahli hadis itu, Bapak Ibu, itu dididik oleh ibundanya. Imam Syafi'i, seorang fakih, seorang ahli hadis, itu ditinggal wafat orang bapaknya. Jadi yang mendidik ibundanya, Masya Allah. Jadi kalau ada ungkapan kok ulama perempuan tidak ada, itu salah sebenarnya. Ulama perempuan itu ada. Karena apa? Karena perempuan itu melahirkan ulama gitu. Yang apa namanya, ibundanya Imam Ahmad itu juga ketika suaminya meninggal, beliau juga single parent, tetapi beliau juga sangat perhatian kepada anaknya, sehingga anaknya Ahmad bin Hambal itu menjadi seorang ulama. Banyak kisah-kisah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi peranan ya orang tua, khususon ibunda yang sangat luar biasa. Najah ini otaknya lumpuh, tetapi mohon maaf bisa menghafal Quran 30 juz. Kita yang normal juz ke-30 saja kadang-kadang walik-walik. Ya, qul ya ayyuhal kafirun coba la a'budu ma ta'budun wal antum abidun, balik gitu ya kadang-kadang. Sudah dihafalkan awal, sisanya itu kadang juga apa namanya, ketelingsut ya. Nah, walakot tadi Ustaz Ridwan membaca walakot yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, dan sungguh lakot itu artinya verily, artinya sungguh betul-betul gitu ya. Ini Allah yang berfirman, kami mudahkan Al-Quran. Yasarna itu pakai tasdid sigotul mubalaghah. Artinya kami benar-benar memudahkan Al-Quran untuk dijadikan pelajaran, untuk dihafal. Makanya itu ada wisuda di Palestina itu, seorang kakek, seorang nenek itu usia 80 dan 84 tahun itu diwisuda sebagai seorang hafidh-hafidhoh. Kok sempat-sempatnya dan bisa ya, ya tadi itu niatnya ya, Masya Allah. Kan itu firman Allah ya Bapak Ibu ya. Jadi apakah ada yang mengambil pelajaran dari Al-Quran? Apakah ada yang menghafal? Kira-kira seperti itu. Ya, ini. Jadi Bapak Ibu, walaqad yasarnal Qur'an lidzikri fahal mim mudzakir. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi renungan bagi saya juga nggih. Sesuatu yang digandengkan dengan Al-Quran itu mulia. Contohnya, mohon maaf, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu posisi terakhirnya apa, Bapak Ibu? Tidak hanya sebagai seorang muadzin saja ansih, tapi beliau ini sebagai gubernur ternyata. Ya, banyak orang yang mengatakan, oh, Bilal itu hanya sebagai muadzin, tapi tidak. Posisi terakhirnya itu beliau sebagai gubernur. Beliau itu diangkat oleh Allah karena interaksinya dengan Al-Quran, Bapak Ibu rahmati Allah. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan Allah mengangkat dengan kitab Al-Quran ini seseorang itu. Ya, siapa yang meninggikan Al-Quran, ya dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bulan yang diturunkan Al-Quran itu menjadi rajanya bulan. Rajanya bulan, mohon maaf Bapak Ibu, itu kan Ramadan ya. Ya, Ramadan ya. Jadi Ramadan sebagai rajanya bulan. Kemudian malam yang diturunkan Al-Quran menjadi malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar.
Masya Allah. Ini karena Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah itu dalam sekali, mohon maaf, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan turunnya Al-Qur'an. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu yang nyimak sinten kira-kira? Nabi Muhammad itu yang nyimak Jibril. Setiap tahun sekali pas bulan Ramadan dan lebih-lebih lagi di malam Lailatul Qadar ya, Jibril itu menyimak dengan seksama. Nah, lah kok dilalahnya itu Nabi Muhammad itu disimak pada tahun ke-11 Hijriah itu setahun 2 kali. Oh, kok ini kok 2 kali ya? Berarti apa? Ajal Rasulullah itu sudah dekat. Nah, artinya biasanya kan Jibril itu menyimak itu setahun sekali pada bulan Ramadan. Nyimak bacaannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, yang nyimak itu Jibril ternyata ya. Allah menurunkan kepada Jibril, Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad kepada para sahabatnya kepada tabiin, tabiin kepada tabiut tabiin. Jadi yang paling dekat bacaannya dengan Rasulullah itu adalah sahabat. Yang paling dekat dengan sahabat adalah tabiin. Sehingga apa? Seperti bersanad ya bacaannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu Allah, maka sebenarnya membaca Al-Quran itu kalau mau bisa itu harus pakai ustadz. Secanggih apapun atau sepintar apapun kita, kalau kita itu nggak pakai ustadz, itu akan merasa kesusahan atau akan sulit. Karena Al-Quran itu diturunkan secara oral, artinya secara safawi seperti itu. Jadi dari Allah kepada Jibril, Jibril kepada Nabi Muhammad, itu dengan langsung, dengan thoriqatu ilqaiyah seperti itu. Kalau bahasa Arabnya seperti itu. Maka Bapak Ibu, kalau mau bacaan kita bagus, kita cari orang yang lebih pintar dari kita. Nah, mudah-mudahan metode Al-Yusra ya, kemudian nanti ada gurunya gitu kan. Nanti kelanjutan ya programnya insya Allah. Dulu saya sama Pak Eki ini mau ditawari ke Jepang ya. Purba ini ya. Masih enggak Mas alhamdulillah Pak. Tapi sebelum corona ya, Pak Eki ya. Tapi ketika itu corona terus ya mungkin nanti suatu ketika saya akan ke Jepang insya Allah. Bapak Ibu insya Allah, maka tadi itu malaikat yang membawa Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril. Ya, Nabi yang membawa Al-Quran menjadi Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Nah, maka orang akan diangkat derajatnya, ya, karena dia itu membawa hal yang sangat mulia, yaitu Al-Quranul Karim seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran, Bapak Ibu ya. Anak-anak kita yang ngaji kan senang tuh kan. Nah, ini hadis yang saya sebutkan tadi bahwa Allah memiliki keluarga di antara manusia. Dianggap keluarganya Allah gitu ya. Para sahabat bertanya, "Manhum ya Rasulullah?" Ya. Qala ahlul Quran hum ahlullah wa khosotuhu. Ya, ahlullah wa khosotuhu. Wah, ada yang mengatakan saya itu grodal-gradul ya Mas. Mau Quran ini. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Grodal gradul itu dapat 2 pahala itu ya. Pahala grodal 1, pahala gradul 1, kemudian dia itu diangkat derajatnya oleh Allah. Simba saya itu dulu waktu saya kecil itu selalu pengen diajari ayat kursi Bapak Ibu ya. Ya, jadi saya bacakan ayat kursi terus itu ya. Sehingga almarhum Simba saya itu alhamdulillah ya sebelum wafat itu sudah bisa baca Al-Quran. Jadi kalau ada yang belum bisa membaca Al-Quran, bismillah ya kita ajari. Ya. Jadi semakin kita ajarkan, semakin pahalanya itu banyak sekali. Berarti orang yang paling banyak pahalanya siapa? Nabi Muhammad. Ya. Karena dari Nabi Muhammad lah ya Al-Quran menikah ya dari manusia ya itu diajarkan. Sehingga kita itu setiap kali itu bersolawat pada Nabi Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Nabiyina Muhammad. Kita bersolawat ya kepada Nabi Muhammad ya karena kita itu tidak bisa membalas kebaikan Rasulullah sehingga harus Allah yang membalas. Nah, seperti itu. Maka kita bersolawat.
Tapi manusia itu sekarang itu kalau punya mobil, pengen punya mobil, pengen punya rumah yang bagus banget itu biasanya sholawatin aja yuk. Oh, itu benar nggak ya kira-kira? Wis, nanti dijawab gitu nanti. Sholawatin aja ya nggak ada salahnya sebenarnya. Sholawatin aja yuk. Wah, itu kan. Pengen punya apa gitu ya yang bagus, sholawatin aja yuk. Nah, bacalah Al-Quran seolah-olah ia turun untukmu ya. Coba ketika kita membaca Al-Quran itu seolah-olah Allah sedang berbicara kepada kita. Oh, itu kita nggak mungkin nggak mungkin nggak serius kalau itu ya. Masya Allah. Alif lam ra. Ya, itu salah satu huruf muqatta'ah yang 14 jumlahnya itu. Gitu. Saya itu punya teman Ustadz Pak Eki. Teman kita Pak Eki dulu ya sudah di pesantren itu di ujian akhir ya, diuji dengan huruf muqatta'ah seperti toha, yasin, kemudian alif lam mim shad. Itu ternyata dia tidak lulus gitu ya. Berarti kan kelihatan ya. Jadi tidak lulus ya. Toha itu dibaca tohu gitu ya. Yasin dibaca yas. Kalau yasin semuanya bisa ya. Tapi kalau toha itu kan ada yang dibaca tohu gitu ya. Alif lam mim alam gitu ya. Karena tulisannya tadi itu hampir sama ya, butuh guru dan butuh orang yang menyimak kita ketika kita mau bisa membaca Al-Qur'an. Insyaallah ya. Oke. Oke. Masih ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mungkin sebentar saja ya. Jadi Bapak Ibu ya kita harus bangga ya beragama Islam ya, kita harus betul-betul mengikuti guidance terbaik kita yaitu Quran dan hadis ya. Kalau Quran membacanya itu berpahala Bapak Ibu rahmati Allah ya, satu huruf dikalikan 10 kebaikan, alif 10, lam 10, mim 10. Bayangkan kalau kita itu ngaji satu malam atau satu hari satu juz, berapa kebaikan yang kita dapatkan. Oke, Masya Allah ya. Itu cara sederhana memperoleh pahala besar gitu aja. Jadi saya itu mulai sekarang ya, bukan mulai sekarang ya. Saya itu kan dulu memang sempat menghafal Quran itu ya, sampai beberapa juz itu di guru saya. Tapi ketika pulang ke Indonesia itu saya mungkin diajak ya teman-teman ya lingkungannya kurang mendukung lah ketika itu. Kemudian saya kok saya ada hal yang kurang gitu, maka saya waktu itu saya nyari ustadz itu nyari ustadz juga untuk mensimaan itu ya. Jadi kalau kita Bapak Ibu pengen ngaji, pengen ini ya, paling tidak kita ada teman sparring lah ya, bahasa kita itu, teman sparring untuk nyimak bacaan kita, atau ya kita datang silaturahmi pada orang yang barangkali ilmunya lebih dari kita seperti itu. Barangkali tanya jawab nggih, Ustaz Ridwan setelah ini nggih, Bu Islam. Boleh nggih? Nggih, monggo Pak. Ini rata-rata nggih asatid nggih. Ustaz Ustazah ya, alhamdulillah nggih, saya sangat senang sekali. Semoga bisa dimoderatori Ustazah Nazmi. Ustazah Nazmi ya, saya serahkan Ustazah Nazmi, Masya Allah. Tanya jawabnya Ustazah. Baik, terima kasih atas materinya Ustadz. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Boleh dengan raise hand atau langsung menghidupkan audionya, silahkan. Monggo. Sepertinya tidak ada Ibu. Ustadz. Pak Burhan, Pak Burhan ya. Tadi kayaknya Ustadz Galih ada raise hand tadi kan. Terus buatan Ustadz Galih. Iya Ustadz. Pengajar ya. Meninggal ya. Oh, Ustadz Burhan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ini ada 1-2 pertanyaan sebenarnya kan kami ini kan yang di tataran praktisi ya, pragmatisnya di pengajarannya gitu Ustadz. Jadi yang pertama yang saya tanyakan sebenarnya kan seringkali yang terpenting itu kan bagaimana memotivasi, kalau kami kan menghadapi mahasiswa juga, yaitu memotivasi bagaimana para mahasiswa atau yang kita ajarkan teman-teman yang sudah dewasa ini terbuka hatinya. Artinya apa? Artinya mendapatkan satu motivasi kita. Karena seringkali secara target kita kan seakan-akan harus mahasiswa ini bisa baca Al-Quran, akan tetapi kita lupa untuk bagaimana kita sebenarnya membuka motivasi mereka dulu, sehingga apapun dalam hal katakanlah kesulitan membaca itu, saya pikir ketika termotivasi jauh lebih mudah dipahami. Beda ketika kita langsung pengajaran dan sebagainya kan barangkali bagi mahasiswa atau orang yang dewasa ya itu kan seakan-akan malah jadi beban. Tapi memotivasi orang dewasa ini mungkin pengalaman Ustadz itu seperti apa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, barangkali Ustadz bisa memberikan satu bentuk istilahnya motivasi terhadap metodologi Al-Yusra, karena kan metodologi Al-Yusra yang kita pakai ini kan sebuah metodologi yang bahkan metodologinya kita belum baku ya, belum misalnya kalau saya ini lama ya di metodologi, kalau ini hampir 12 tahun ya, jadi ya agak tahulah metodologinya tentang bagaimana pengajaran Iqra dan sebagainya, tetapi saya belum menemukan metodologi Al-Yusra yang bagus seperti apa, sehingga dimanapun kita berada ketika kita memakai salah satu metodologi membaca Al-Quran, dalam hal ini adalah Al-Yusra, itu kita bisa memiliki satu bentuk metodologi yang bagus. Barangkali Ustadz Royan bisa memberikan satu bentuk gambaran metodologi yang sebenarnya bisa kita cerna, bisa kita pahami, sehingga capaian dari metode ini lebih bisa tercapai dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Oke, mau langsung dijawab dulu Ustadz atau Oke, menunggu pertanyaan boleh. yang lain? Boleh, Oke. Ustazah. Ya. Baik, Pak Burhan, nggih, matur suwun sangat. Jadi tentu tadi motivasi nggih. Kita itu kalau jalan pagi, olahraga, kita ditanya motivasimu apa? Kalau orang dengan yang penting sehat, saya itu sehat. Orang itu menuju sehat itu apapun dilakukan. Entah itu makan yang bergizi, entah itu mau lari pagi, yang penting tadi motivasinya nggih, Pak nggih. Sama ketika kita itu katakanlah di mahasiswa nggih, motivasi bisa ngaji itu sebenarnya apa? Nggih. Kalau saya Bapak Ibu, selain juga kalau menghafal Quran itu motivasinya apa? Kalau kemana-mana kan kita itu bisa menyimak bacaan imam. Nah, kalau umpamanya kita sholat, kalau ada ngaji-ngaji, kemudian kalau di Timur Tengah dulu itu pedagang buah, pedagang sayur itu kan setelannya Al-Quran. Jadi, saya kalau hafal Quran, kalau hafal dari beberapa surat katakanlah, itu otomatis simultan gitu loh. Saya nyambung, oh iya ini. Kemudian kebetulan jurusan saya Islamic Studies, di dalam Al-Quran ada ilmu yang saya pelajari. Nah, itu motivasi saya. Tapi kalau mahasiswa yang mungkin notabene-nya ya tidak pernah mondok ya Pak, ya. Kemudian motivasinya juga belum pernah ngaji, memang yang pertama kali dikasih motivasi sebenarnya niat kita ngaji itu apa, tahu nggak seperti itu ya. Kalau niat kita itu baik, motivasi kita itu baik, insya Allah kita akan cepat bisa ngaji seperti itu. Ya tadi itu di dusun Kuwaisna itu ya di Timur Tengah itu, di salah satu negara Mesir itu Kuwaisna itu 85% anak-anaknya itu bisa membaca Quran dan rata-rata hafal Quran. 85%. Itu nisbah atau prosentasenya paling tinggi setimur Tengah, senegara-negara Timur Tengah. Itu apa motivasinya? Wah ya kan. Ikut hafiz-hafizah, kemudian ini ya ingin diangkat derajatnya oleh Allah, Masya Allah, motivasinya kan mulia sekali. Ingin apa tahu? Belajar Quran, ingin Quran
Al-Quran itu sebagai syafaat, ingin memperoleh pahala, ingin memuliakan orang tua. Karena ada hadis yang mengatakan siapa yang bisa ngaji bagus, siapa yang membaca Al-Quran itu, besok orang tua kita itu dikasih mahkota kebesaran oleh Allah. Yang mahkota itu ketika dikeluarkan itu bisa menyinari dunia dan seisinya. Kemudian orang tua kita bertanya, ya Allah, ya, mengapa engkau pakaikan mahkota ini kepada kami? Allah mengatakan, bi ahdi waladikum bil Quran. Karena anakmu itu pinter ngaji, karena anakmu itu ngaji baca Quran, ya, anakmu itu Masya Allah luar biasa. Barangkali kita itu tidak bisa membalas kebaikan orang tua kita, Bapak Ibu. Wis di sekolah ke, wis di nikah ke, wis di, pokoknya kita tuh nggak bisa membahas kebaikan orang tua kita, ya. Kalau kita dengan ngaji pinter, ngaji lanyah, ngaji bisa, tadabbur, insya Allah orang tua kita juga akan diangkat derajatnya besok di hari akhir, Bapak Ibu. Itu motivasi terbesar saya, juga membaca Al-Quran, juga menghafal Al-Quran, ya. Bi ahdi waladikum bil Quran, ya, karena anak, ya, anakmu, ya, wahai orang tua itu bisa ngaji, pinter ngaji, maka saya akan berikan mahkota penghargaan ini, bayangkan. Luar biasa ya. Jadi kita belum bisa balas jasa orang tua, tapi dengan kita itu pinter ngaji, insya Allah bisa dibalas jasanya. Itu yang kedua. Yang kedua, nggih. Yang kedua itu bahwa metode, nggih Pak, nggih. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau metode itu, kalau menurut saya itu bagus semuanya. Baik Al-Yusra atau Al-Iqra. Nah, Iqra maupun Al-Yusra, ngerti nggih? Kalau menurut saya sami mawon, tergantung siapa yang kita ajak ngaji ini kok. Makanya kalau umpamanya belum bisa sama sekali, atau dia itu bisa tapi rada angel, atau mungkin agak sulit mencerna, nah itu perlu metode yang berbeda-beda. Ya. Jadi metode itu tidak ada yang terbaik, tetapi metode itu adanya yang paling pas. Saya pernah bertanya soalnya, metode yang baik untuk ngaji itu Pak, nggak ada metode yang terbaik, semua terbaik, semua bagus katanya. Tapi pertanyaannya diubah. Thoriqatul ansab. Thoriqatul ansab itu metode yang paling tepat, ya, untuk belajar Al-Quran, seperti itu. Metode yang paling tepat untuk belajar bahasa Arab apa tuh? Oh, kalau umumnya orangnya pinter, mungkin bisa sekali tangkap, metodenya ini. Ya, seperti itu. Sama seperti metode Al-Yusra juga. Al-Yusra itu artinya kan metode untuk memudahkan, ya. Di sana juga apa namanya? Kita langsung tunjukkan, oh ini toh seperti ini. Metode Iqra juga nggak apa-apa. Saya kalau di rumah itu anak saya itu saya kasih metode Iqra, kan, nggih. Meskipun nanti juga saya akan kasih metode Al-Yusra seperti itu. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, apapun metodenya, yang penting tadi itu, yang ngaji pakai guru kalau bisa, nggih. Ya, pakai guru, pakai ustadz, ya, sehingga ilmunya itu bersanad seperti itu. Saya kira ngoten nggih Pak Burhan, saya luar biasa nih pertanyaannya, nggih. Insya Allah metode apapun itu sebenarnya baik, ya. Makanya kalau ngomongnya ada, oh ini metode Yusra terbaik, ini metode Iqra terbaik, oh ini terbaik. Kalau menurut saya sendiri, ya semuanya itu baik. Saya kira seperti itu, ya. Nah, mungkin nanti bisa kita treatment lah yang mungkin peserta yang belum bisa sama sekali di treatment ya, pakai Al-Yusra, ya. Tapi kalau ya kadang ya coba pakai metode Iqra, seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Enggak apa-apa, ya. Apapun itu, insya Allah itu baik. Matur nuwun Pak Ustadz. Iya, matur suwun Pak Burhan, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Royan. Barangkali dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Dari teman-teman di Jepang barangkali juga ada loh, ya, monggo. Iya. Jadi mungkin saya sedikit mewacanakan bahwa di Jepang ini beberapa teman itu kan pengen juga yang pengen dapat sanad. Jadi
butuh pengajar-pengajar yang serius. Ya, artinya kalau kita punya jaringan para asatid yang lulusan Saudi atau Kairo atau mungkin dari Libya atau dari Tripoli yang lainnya, itu nampaknya perlu dijembatani untuk warga PCM sendiri. Nah, kalau tidak ya akhirnya kan orang-orang yang di PCM atau mungkin warga Muhammadiyah ngajinya ya di ustadz-ustadz yang lain gitu. Sehingga memang sama metodenya, bahannya, bahkan riwayatnya juga pakai Imam Hafs, dan banyak yang ya sebenarnya butuh gitu. Cuman memang hanya orang-orang tertentu dan khusus yang seperti itu ya, yang mengejar sanad, kemudian ingin memperdalam dengan hafalan Quran, dengan bahasa Arabnya dan seterusnya. Ya minimal ketika ada objek dakwah yang serius atau mungkin ada warga yang serius untuk memperdalam, nah perlu nanti kita bisa fasilitasi gitu ya. Ini saja dari PCM diminta kerjasama dengan UAD, ada juga dari kemarin UNY, yang baru ini UAD, ada juga kampus lain saya lupa. Ya sama, tapi pada intinya kalau kita kerjasama akan lebih baik nanti dua-duanya saling menguntungkan gitu nih. Mungkin itu matur nuwun. Oke, baik. Dicukupkan nggih, Ustadz? Iya. Atau Matur suwun, Ibu dan Bapak-bapak? Dicukupkan nggak apa-apa. Oke, dicukupkan. Oke, baik, terima kasih kepada Ustadz Royan yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi kita dengarkan bersama-sama, kemudian juga pastinya semoga bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ada selanjutnya yaitu pesan dan kesan daripada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini. Monggo dari Bapak-bapak dulu yang ingin menyampaikan pesan dan kesannya. Mungkin dari Jepang 1, dari pembimbing 1 ngaten nggih. Dari peserta 1, dari pembimbing 1. Silahkan monggo. Mungkin Pak Aziz atau Mbak Arifah bisa mewakili